Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul khudhu min thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Pertama yang sama-sama kita hormati pimpinan Rumah Quran Al-Latif, selanjutnya Bapak-bapak, saudara jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah. Salah satunya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa kembali bertemu, bersilaturahmi dalam rangka pengajian rutin kita, kantin 1000, kajian rutin Selasa malam Rabu, ngopi 1000-an. Ngobrol perkara ilman, perkara ilmu, Selasa malam Rabu di Surau Al-Latif. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepadanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya tadi kita sampaikan juga kita doakan saudara kita, teman kita yang malam hari ini berhalangan hadir. Kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Kalau ada dalam pekerjaan urusan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sampai saat ini masih dalam keadaan terjajah, mereka terzalimi, kelaparan, bukan kelaparan, dilaparkan oleh orang-orang Zionis, Yahudi, laknatullah. Kita doakan semoga mereka senantiasa diberikan kesabaran, keteguhan dan kekuatan iman, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah beri kemenangan buat saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, melanjutkan hari ini dari sesi yang kajian pekan lalu, sesi pertama dulu atau minggu lalu, membongkar rahasia rezeki Nabi SAW. Sesi pertama kemarin kita membahas tentang hakikat rezeki, memahami hakikat rezeki. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, yakni bagaimana karakter Rasulullah dalam menjemput rezeki tersebut. Nah, di sini masuklah bagaimana Rasulullah mencari rezeki, kemudian cara mengelolanya dan lain sebagainya. Insyaallah malam hari ini akan kita kupas secara komprehensif. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan buat kita semua ya. Kenapa ini penting jamaah sekalian? Karena ketika kita tahu bagaimana karakter Nabi dalam menyebut rezeki itu, nah ini akan menentukan sikap kita, arah rezeki kita.
Jadi bukan cuma kerja keras, bukan cuma kerja saja, tapi bagaimana cara kerjanya dan karakter kerjanya. Dan siapa lagi yang lebih layak kita teladani, kita contoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk di bagian pertama, yaitu karakter utama Rasulullah, utama Nabi dalam menjemput atau mencari rezeki. Nabi itu, jamaah sekalian, bukan hanya dikenal karena hasil usahanya saja, tapi cara beliau dalam bekerja. Cara beliau dalam bekerja. Maka disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW itu adalah memiliki 4 karakter, 4 karakter sifat di dalam dirinya. Saat bekerja maupun dalam mencari rezeki. Nah, karakter pertama dari Rasulullah itu adalah, pertama, beliau itu karakter ini kan kalau bahasa kitanya watak ya, sifat. Nah, karakter ini kan sulit untuk dirubah, Pak. Sifat, tabiat kalau bahasanya. Dia rajin ibadah, tapi karakternya pemarah. Ada yang gitu kan? Nah, dia sholatnya jarang, tapi karakternya lembut. Nah, maka Nabi mengajarkan memiliki 4 sifat karakter yang utama saat beliau bekerja mencari rezeki. Pertama adalah kejujuran atau as-siddiq. As-siddiq. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, oleh itu jamaah sekalian, Nabi ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, beliau kan sudah mendapat gelar di penduduk Mekah pada saat itu. Gelarnya adalah orang yang dapat dipercaya atau yang disebut dengan Al-Amin. Nah, ini jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Dalam hal apapun, Nabi semuanya tidak pernah berdusta. Bahkan termasuk saat beliau berdagang, berjualan, kalau bahasa kitanya, ya kan? Saat beliau berdagang di usia muda, Nabi tidak pernah berbuat curang. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah mengurangi timbangan. Nabi tidak pernah menyembunyikan kekurangan dari barang yang dia jual itu, atau cacat dari barang dagangannya itu. Dia katakan, misalnya ada kurang, dia sampaikan. Ya. Tapi orang hari ini tidak, ya kan? Nah, orang hari ini tidak. Kalau bisa curang, ya, lakukan itu. Makanya Allah sampai mengutuk, melaknat orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ya. Celakalah mereka pedagang allazi yaktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang mengurangi timbangan dalam berdagang. Ya kan? Tadi ada edaran dari gubernur Jambi bahwa ada beberapa merek beras tadi yang dikirim di grup tadi, ya kan?
Ada beberapa merek beras yang dioplos. Nah, termasuk yang beras dulu ada di situ mereknya. Ada itu Raja Ultima. Nah, ada berapa itu? Memang, nah inilah, dari kan? Nah itu, soalnya memang yang waktu pernah dikasih itu kayak gitu kan, warnanya, memang dioplos, gitu. Nah ini bayangkan, hari ini orang berani melakukan kayak gitu, ya. Ya. Artinya berbuat curang, berbuat curang. Jadi orang sekarang, nah banyak itu, ada berapa, sekitar 10 atau lebih gitu ya. Nah, hmm, ada itu. Nah, ada ya. Cuma yang raja itu kan. Nah, jadi orang hari ini zaman sekarang ini enggak ada mikir lagi. Ya, pokoknya kalau bisa curang, ya lakukan. Ada peluang untuk melakukan hal demikian, lakukan. Bukan hanya beras saja ya, minyak juga. Minyak yang botol itu ternyata tidak sampai 1 kilo, 1 liter gitu. Cuma 80. Nah, na'udzubillah. Sampai Allah mengatakan demikian, wailul lil mutaffifin, celakalah mereka yang mengurangi timbangan menjual. Nah, Nabi sebagai contoh kita, beliau tidak pernah curang, tidak pernah mengurangi timbangan, apalagi menyembunyikan cacat daripada barang yang dijualnya. Nah, ini karakter Nabi jemaah sekalian. Maka kita sebagai umatnya wajiblah untuk mengambil teladan, mencontoh beliau. Karena sekali lagi, siapa lagi mau kita contoh kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sekarang kerja keras ya banyak, tapi rezekinya tidak berkah. Uangnya banyak, tapi tidak berkah. Kenapa? Barangkali ini karena dia berdagangnya berbohong, suka manipulasi, ya kan? Tadi beras bagus dioplos dengan beras buruk, gitu ya, dioplos. Ya. Artinya apa? Dia menjadi bagian dari sistem tersebut. Nah, rezeki Nabi itu penuh dengan keberkahan. Kenapa penuh dengan berkah? Karena dibuka dengan kejujuran. Nah, ini karakter Nabi dalam mencari rezeki, diutamakan dengan kejujuran. Yang kedua, karakter Nabi dalam mencari rezeki itu adalah beliau tanggung jawab atau al-amanah. Al-amanah, tanggung jawab. Rasulullah mengatakan, "Addil amanata manin samanaka." Tunaikan amanat kepada orang-orang yang menitipkan amanat kepadamu, kata Rasulullah. Nah, jamaah sekalian, Nabi beliau pada saat itu dalam usia yang muda, beliau kan membawa dagangan Khadijah, istrinya, tapi belum nikah waktu itu, ya, belum menikah. Nah, jadi Rasulullah itu berdagang, membawa dagangan Khadijah. Beliau tidak pernah mengambil 1 dirham pun tanpa izin daripada Khadijah. Ya. Kalau bukan hak aku, kata Nabi, aku tidak ngambil. Tidak pernah beliau tidak pernah mengambil dirham tanpa seizin daripada Khadijah. Nah, jadi amanah Nabi yang luar biasa inilah akhirnya yang buat Siti Khadijah ini akhirnya kan jatuh hati kepada Nabi, ya kan? Jatuh cinta dengan Nabi, bukan karena wajahnya saja, bukan karena ketampanan Nabi saja, tapi karena akhlak Nabi dalam bekerja. Akhlak Nabi dalam bekerja. Kenapa? Karena Nabi itu betul-betul amanah. Apa yang barang yang yang dijual, ya itulah yang dia lakukan. Harganya segitu. Nah,
Nah, kalau kita hari ini kan enggak. Kalau kita kerja dijaga amanahnya. Makanya kalau kita kerja, jamaah sekalian, dimanapun kerja, bukan hanya berdagang ya, dimanapun bekerja, mau di instansi, ya, kecuali punya sendiri itu beda cerita. Ya, kalau punya sendiri bebas lah. Ya. Nah, suka-suka dia lah ya. Nah, tapi tadi kalau punya sendiri, jangan pula tadi mengurangi ya, barang buruk dikata bagus. Nah, itu kalau punya sendiri. Tapi kalau punya orang, kerja sama orang, ya, jaga amanahnya, walaupun sederhana. Kenapa? Ketika kita menjaga amanah-amanah tersebut, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki lainnya. Ya. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang awalnya dia seorang berdagang, ngambil barang dengan Khadijah, dengan apa namanya istrinya, belum jadi istrinya, ya. Nah, dia awalnya ngambil barang dagangan, kemudian apa? Justru menjadi suaminya, dan kemudian Rasul itu menjadi pengusaha besar. Nah, ini karena apa? Karena amanah yang dia jaga luar biasa, ya. Nah, lalu yang ketiga, karakter Nabi dalam menjemput rezeki itu adalah rezeki. Nabi itu fatona, cerdas, punya kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan Nabi itu di atas rata-rata. Nabi itu punya strategi dagang yang cerdas, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh pedagang yang lain. Nabi itu beliau paham pasar. Dia pahami dulu pasar itu, kondisi pasar seperti apa. Dia baca situasi. Abang angkat toples ini. Dia baca situasi pasar itu. Dia lihat trennya seperti apa. Kemudian dia tahu kapan mesti menjual dan kapan harus membeli. Nah, itu kecerdasan Nabi yang luar biasa. Nah, misalnya sebagai contoh ketika beliau saat berdagang ke negeri Syam, negeri Syam, Nabi itu selalu memilih jalur yang apa namanya sedikit resiko konfliknya gitu. Sedikit resiko konflik. Dan dia memilih barang yang memang dibutuhkan pasar. Nah, itu Nabi. Jadi dia tak mau berjualan itu, berdagang itu nyari konflik. Ada orang kan dagang tuh saing-saingan gitu ya. Ujung-ujungnya berkonflik gitu. Bahkan menjatuhkan harga pasar gitu. Nah, akhirnya apa? Ya, terjadilah konflik. Bukan hanya dagang saja, segala hal. Nah ini jamaah sekalian pelajaran buat kita bahwa Nabi itu bukan hanya cerdas, cerdasnya bukan licik ya, bukan licik, tapi cerdasnya yang betul-betul paham strategi. Ya. Cerdik Nabi itu dia tahu strategi. Nah, banyak orang ngikutin tren, misalnya nih dagang, jualan, ya kan, ikut tren, tapi tidak tahu dengan pasar. Nah, biasanya kalau dagang seperti itu biasanya tidak bertahan lama ya. Musim apa nih misalnya? Oh, jualan ini, jualan, ya kan? Habis itu lagi booming, ya itu hilang. Kenapa? Karena jualannya ngikut tren tapi tidak memahami kondisi pasar. Akhirnya apa ya? Dagangnya musiman gitu. Nah, Nabi mengajarkan kita jamaah sekalian bahwa jadilah pedagang, jadilah orang yang berjualan yang tahu medannya dan tahu arahnya. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang diajarkan Nabi kepada kita adalah yang keempat ada namanya tabligh. Nah, tabligh ini transparan, terbuka dalam berdagangnya. Dalam berdagang, Nabi itu selalu menjelaskan kondisi barang apa adanya. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Apa kondisi barang itu? Ya seperti itulah yang dijelaskan Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dikatakan hadis, ya, penjual dan pembeli bebas memilih
selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka akan diberkahi dalam jual belinya. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, ini misal Azizan pedagang, ya kan? Jelasin barangnya seperti A, B, dan C. Nah, jujur, nah, ketika keduanya sudah sama, maksudnya sudah saling sepakat, akadnya jelas. Nah, ketika berpisah, maka akan diberkahi dalam jual belinya tersebut. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan sampai ketika kita berjualan atau berdagang, berusaha, berbisnis, jangan menutupi kekurangan barang demi keuntungan sesaat. Nah, kalau Kang Hari kan memang ditunjukkan, oh barangnya kayak gini. Nah, itu dinyontoh Nabi nya, transparan, gitu ya, transparan, terbuka, gitu ya. Oh kalau begini barangnya begini, wah, gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini, harganya segini, dijelaskan seperti itu emang, harus transparan. Jadi model dakwahnya Nabi, model karakter Nabi dalam berdagang, gitu ya. Jadi jangan menutupi kekurangan barang demi untung sesaat. Maka yang untung secara instan biasanya pun hilangnya sekejap. Kalau ngambil untung sesaat besar kan, maka biasanya tidak lama gitu. Tapi kalau kita jujur, transparan, nah inilah yang Allah berkahi rezekinya sampai di akhirat. Nah ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 karakter utama Nabi dalam menjemput rezeki. Nah, kemudian ada beberapa kisah Nabi dalam mencari rezeki ini. Pertama, Nabi itu beliau sejak usia 6 tahun beliau sudah mengembala kambing. Mengembala ini tidak mudah. Betul lah? Ada yang pernah punya sapi, punya kambing? Tidak mudah kan? Butuh kesabaran yang luar biasa. Betul lah? Betul-betul butuh kesabaran. Makanya para nabi-nabi terdahulu semuanya rata-rata pengembala. Kenapa demikian? Untuk mengajarkan kesabaran nanti dalam menghadapi umatnya. Ini luar biasa. Orang yang mengembala itu termasuk orang yang sabarnya luar biasa. Sabar tingkat tinggi. Tidak mudah mengarahkan hewan banyak. Kalau 1-2 mungkin masih bisa. Kalau sudah ratusan ribuan, bagaimana mengarahkan kambing sebanyak itu ya? Kalau tidak butuh tenaga ekstra, yang luar biasa, kesabaran luar biasa. Nah, itu Nabi dari kecil saja sudah beliau sudah bagaimana mencari rezeki. Kemudian di usia 12 tahun beliau sudah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib pada saat itu. Jadi Nabi itu tidak malu bekerja keras di usia muda. Nah, maka di sinilah kita belajar bagaimana tadi sudah disampaikan etika berdagang, sistem jual beli, kemudian akhlak bermuamalahnya dari Rasulullah SAW. Kemudian di usia 25 tahun Nabi dipercaya membawa dagangan Khadijah tadi ke negeri Syam. Nah, di sinilah tadi kejujuran kecerdasan Nabi itu menaikkan omset keuntungan perdagangan beliau. Nah, bahkan pembantunya Khadijah pada saat itu yang bernama Maisarah, ya, beliau menyaksikan sendiri bagaimana akhlak Nabi dan beliau menceritakannya kepada Khadijah. Nah, disitulah Khadijah tertarik dan akhirnya melamar Rasulullah SAW sebagai suaminya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini yang jadi pelajaran buat kita bahwa Nabi itu adalah seorang yang pekerja keras, ya, pekerja keras. Nah, itu bagian pertama dari materi kita malam hari ini. Kemudian bagian kedua, ya, tadi karakter Nabi dalam menyebut rezeki. Yang kedua, etos kerja Nabi itu seperti apa? Nah,
Kalau etos ini ibaratnya apa kalau bahasa etos? Nah, semangat. Ya. Semangat beliau dalam bekerja seperti apa Nabi itu? Pertama, Nabi bekerja dengan tangan sendiri. Maksudnya, Nabi itu ya, diperintahkan Allah tidak duduk-duduk saja. Tapi Nabi beliau selalu bekerja. Makanya Allah tidak pernah menyuruh kita itu duduk-duduk saja, ongkang-ongkang kaki. Ya. Berharap uang jatuh dari langit. Dan demikian. Tapi disuruh untuk bekerja dengan tangan sendiri. Nah, di dalam surat Al-Muluk ayat 15 Allah katakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi ini mudah buat kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Nah, ayat ini artinya berjalanlah, bukan ajlisu, bukan duduklah, tapi pamsyu. Apa maknanya? Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rezeki itu datang kepada kita. Rezeki itu datang bukan kepada yang pasif. Tahu pasif ya? Pasif itu nunggu saja gitu ya. Nah, pasif income deh. Jadi rezeki itu datang bukan kepada yang pasif, tapi kepada yang aktif. Ya. Kemudian kata mir rizkihi, dari rezekinya. Nah, ini dimaknakan adalah meskipun kita berusaha, meskipun kita bekerja sekuat tenaga kita, tetapi tetap bahwa Allah lah sumber rezeki itu. Paham ya? Kita bekerja keras nih siang malam, tapi kata Allah rezeki kamu sekian. Nah, ya. Wa kulu min rizqihi. Jadi kita tetap berusaha, tapi tetap Allah lah yang menjadi sumber rezeki kita. Maka ketika Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, kelebihan harta, jangan sombong atas pencapaian tersebut. Kenapa? Karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata hasil usaha yang kita lakukan. Kalau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Nah, kan tadi saya sampaikan, Nabi pernah mengembala kambing, ya kan? Nabi pernah memperbaiki rumahnya, Nabi pernah memperbaiki alat perangnya, Nabi pernah menjahit, Nabi pernah mencuci, ya. Jadi, jemaah sekalian, bekerja sekali lagi bukan aib. Yang aib itu adalah kemalasan yang bergantung pada orang lain terus, padahal dia punya kemampuan. Nah, ini yang pertama. Etos kerja Nabi itu pertama, Nabi itu bekerja dengan tangannya sendiri. Yang kedua, Nabi tidak mengandalkan orang lain. Ketika dia mampu, maka dia lakukan sendiri. Artinya mandiri. Nabi tidak mengandalkan orang lain, dia mandiri. Dalam Al-Quran dikatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39. Dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, ada ungkapan aneh lah ya. Kan kalau sudah dekat dengan Allah, tidak usahlah kerja keras lagi. Tidak usah kerja lagi lah. Nanti rezeki ngalir sendiri. Ya kan?
Nah, ada benar ungkapan seperti ini. Kita udah dekat dengan Allah, tapi tidak kerja. Nanti rezeki itu datang sendiri. Nah, maka ini bertentangan dengan ayat ini. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Mungkin ada rezekinya, tapi barangkali tidak banyak. Kenapa? Karena dia tidak berusaha. Dia tidak berusaha. Maka ada ungkapan, bekerjalah engkau seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah engkau seolah-olah akan mati esok hari. Kemudian dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah rezeki, anugerah nikmat dari Allah SWT berupa negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi ungkapan ini ya, saya kira kurang benar. Ya. Kenapa? Karena faktanya kalau kita melihat Nabi tetap aktif dalam kehidupan bersosialnya, bermuamalahnya. Nabi berdagang, Nabi mengembala, bahkan Nabi mengatur bagaimana hasil daripada harta rampasan perang atau ghanimah, ya. Ghanimah perang itu Nabi yang mengaturnya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, seseorang yang mengambil seutas tali, lalu ia mencari kayu bakar, kemudian menjualnya dan mencukupi dirinya, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia. Artinya Nabi tidak mengandalkan orang lain dan dia mandiri. Ya. Nah, Nabi tidak pernah meminta walaupun dalam keadaan sulit. Nah, itu etos kerja Nabi. Yang ketiga, etos kerja Nabi itu adalah Nabi itu bekerja bukan hanya sekedar cari cuan saja. Bukan hanya sekedar cari duit saja, cari uang saja. Tapi bagaimana kerjanya itu nilainya ibadah. Tapi jalan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-Jumu'ah itu dikatakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, salat dulu, maka fantashiru fil ard, maka berterbanganlah kamu, kata Allah, di muka bumi ini, carilah rizki karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini jelas jamaah sekalian. Jadi kita di dunia ini bekerja silakan saja, dianjurkan. Ya. Kita disuruh untuk bekerja, tapi ingat, kerja kita jangan sampai kerja keras saja, kerja banting tulang siang malam, ya, lintang kukang, ya kan? Tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya cuma untuk dunia saja. Ya, maka inilah yang orang-orang yang rugi. Ya, maka ada beberapa golongan tuh. Ada orang yang dia rugi di dunia, untung di akhirat. Siapa mereka? Nah, mereka yang hartanya sedikit, kerjaannya sedikit, tapi dia kerjanya niatnya untuk Allah SWT, untuk ibadah. Walaupun dia di dunia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Kenapa? Walaupun dia miskin hartanya, tapi dia rajin beribadah kepada Allah. Ini orang yang rugi di dunia, tapi untung di akhirat. Ada orang yang untung di dunia, di akhirat dia rugi. Nah, siapa mereka? Inilah orang-orang yang dia di dunia sukses, bisnisnya lancar, dagangannya laris, dunianya dia punyai semuanya, rumahnya besar, kendaraannya mewah, ya, bedengnya banyak, bininya juga banyak. Nah, ya kan? Banyak semuanya. Kaya betul. Tapi sayangnya dia di dunia hanya mencari untuk dunianya saja. Hartanya hanya untuk dunianya saja, ya. Tidak berpikir untuk akhiratnya. Jadi
dia sukses di dunianya, bahagia di dunianya, untung dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini golongan yang kedua. Lalu golongan yang ketiga, orang yang rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Siapa mereka? Mereka orang-orang sudahlah miskin, tidak punya harta, jauh pula dari Allah SWT, tidak pernah ibadah. Maka Allah benci dengan orang kaya yang sombong, tetapi Allah lebih benci lagi dengan orang miskin yang sombong. Sudahlah miskin, kalau orang kaya sombong mungkin masih ada yang diandalinya. Dia punya harta aja, ini tidak. Udahlah miskin, harta tidak punya, rumah lah kontrak, sombongnya na'udzubillah. Nah, ini yang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sudahlah di dunia sengsara, di akhirat tambah sengsara. Kenapa? Dia di dunia ya hidupnya hanya untuk makan dan makan. Ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya kan? Nah, itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, mereka yang untung di dunia juga untung pula di akhirat. Nah, siapa mereka? Inilah tadi Allah kasih rezeki kepadanya, ya usahanya lancar, bisnisnya mantap, dagangannya laris, hartanya berlimpah, dan dia tidak lupa dengan yang memberi rezeki tersebut. Dia tujuan harta itu dia gunakan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia tahu semua itu hanyalah titipan dari Allah, bukan hak milik. Nah, inilah orang yang beruntung. Sudah di dunia sukses, di akhirat dia juga menjadi orang-orang yang sukses. Nah, itu kita sendiri yang pilih mau yang mana ya. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi bahwa Nabi bekerja itu bukan hanya sekedar cari untung duit saja, cuannya tidak. Tapi bagaimana pekerjaan itu, ya, rezeki itu bisa wasilah, bisa menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi bekerja bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kedua, etos kerjanya. Cukup etos kerja itu. 3 itu etos kerja Nabi. Dia bekerja dengan tangan sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tak mandiri. Yang ketiga, bekerjanya bukan sekedar cari cuan, tapi juga jalan ibadah kepada Allah SWT. Nah, lalu yang selanjutnya, jemaah sekalian, yang ketiga adalah cara Nabi mengelola rezeki dan manajemen keuangan Nabi itu seperti apa. Nah, banyak orang jago cari duit, pinter cari cuan, cari duit itu pintar, cari piti, ya. Orang Minang kan gitu, pintar cari piti, gitu ya. Nah, di mana ditaruh jadi piti, gitu ya, dapat duit gitu. Tapi banyak orang juga yang tidak jago atau kacau dalam manajemen dan mengelola keuangannya. Ya. Jago cari duit belum tentu jago manajemennya, mengelola uangnya, kan? Ada orang yang income-nya, pemasukannya itu sampai 50 juta per bulan. Tapi sayangnya selalu merasa kurang, tidak cukup. Gaji 50 juta, tapi kok kurang gitu terus ya. Besar sekali gajinya. Tapi ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi cukup terus. Dia cukup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini jawabannya ada di manajemen dan pengelolaan dari rezeki itu sendiri. Dan siapa yang paling pantas untuk kita teladan dalam hal ini? Tentu Rasulullah. Ya. Jadi beliau itu bukan hanya teladan dalam hal ibadah, ya, bukan hanya teladan dalam hal-hal apapun, termasuk juga beliau juga manajer keuangan, ya, keluarga dan umat. Nah, bagaimana cara Nabi mengelola keuangan rezekinya? Pertama, Nabi itu selalu mengatakan begini, rezeki ini bukan milik mutlak kita. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Ya. Nabi mengatakan bahwa rezeki itu bukan milik mutlak manusia atau milik kita.
di dalam surat Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kepada Allah serta Rasulnya, infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai pemegang amanah atasnya. Nah, di sini di ujung ayat itu ada kata mustakhlafina fi. Artinya apa? Kamu dipercaya oleh Allah untuk mengelolanya. Mengelola apa? Apa yang Allah berikan kepadamu, rezeki tadi. Ya. Kamu dipercaya oleh Allah untuk sebagai pemegang amanah untuk mengelola, menjadi manajer. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini mengatakan dipercaya mengelola, bukan memiliki absolut kemutlakan, bukan milik mutlak kita. Jadi ibarat kayak manajer keuangan, ya. Kayak sekolah gitu ya. Sekolah itu sekolah swasta, yayasan, ada pengelola. Nah, pemiliknya siapa? Yayasan. Yang menjalankannya pengelola. Nah, pengelola ini dia diberikan kuasa, diberikan hak untuk mengelola daripada sekolah tersebut. Tapi apakah dia punya sekolah itu? Tidak. Yang punya adalah yayasan. Nah, makanya kita manusia diberikan Allah wewenang, kuasa untuk apa? Mengelola rezeki yang Allah kasih tadi. Tapi ingat, rezeki itu bukan milik mutlak kita. Itu yang mesti dipahami. Rezeki itu adalah titipan. Titip. Nah, kita sebagai manusia sebagai pengelolanya saja. Nah, jadi harta kita itu ilustrasinya gini. Harta kita itu kayak rental mobil gitu ya. Rental mobil. Nah, kita pakai tapi tidak boleh sembarangan. Kita kan bayar ya. Nah, kita bayar. Kita tidak boleh pakai sembarangan, ada batas waktunya, ya kan? Ada pengawasannya, dan kelak juga nanti ketika selesai itu akan diminta tanggung jawab sama yang punya. Nah, rusak ya, ini mah rusak ganti. Ya kan? Kenapa? Karena kita cuma ada hak untuk menyewa saja. Jadi harta seperti itu. Harta itu ibaratnya kita cuma dikasih hak pakai saja. Nah, hak sewa, bukan hak milik total. Silahkan kau gunakan harta itu, ya. Tapi nanti ingat, dia akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu 'abdin qadami yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah dari mana harta kau dapatkan, untuk apa kau gunakan harta itu. Itu ya yang ditanya Allah. Dan jadi itu. Jadi Nabi dalam manajemen harta ini rezeki ini, dalam mengelola rezeki dan menjamin keuangan, Nabi memiliki yakin bahwa rezeki itu bukan milik mutlak manusia. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi itu selalu mendahulukan kebutuhan, selalu mengedepankan kebutuhan, setelah itu baru kemauan, setelah itu baru keinginan. Kebutuhan dulu baru keinginan. Nah, makanya Nabi itu sangat hemat. Tapi hemat di sini bukan pelit ya, bukan karena pelit gitu, karena kikir. Tapi hematnya Nabi adalah bentuk daripada prioritas dan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Jadi beliau tidak ingin membelanjakan hartanya di jalan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Inna mubazzirina kana ikhwana syayatin. Nah, ini ayatnya surah Al-Isra itu, ya kan? Bahwa sesungguhnya mubazir itu adalah
kawannya, sahabatnya syaitan. Maka Allah tidak suka dengan orang-orang yang mubazir. Dalam Al-Quran yang lain dikatakan bahwa innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Makanya Nabi dia selalu mendahulukan kebutuhan baru kemudian kemauan. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan bahwa Nabi tidak pernah kenyang makan roti gandum 2 hari berturut-turut. Kenapa? Karena beliau lebih suka berbagi daripada menyimpannya. Nah, mungkin kita tidak seperti Nabi lah ya, jauh. Nah, maka kita sebagai umatnya wajib mencontoh beliau ya, setidaknya membeli hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan harta kita betul-betul yang kita butuh gitu ya. Kalau kita ingin boleh ya boleh saja, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kita ingin juga, kita mau silakan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, orang hari ini tidak, ya kan? Punya HP, nengok kawan beli HP baru, pengen beli juga. Padahal HP sudah ada, gitu ya. Punya kendaraan, sudah punya Ignis, pengen Pajero, ya. Nah, Innova Reborn ya. Apa kemarin? Pajero ya. Yang penting cukup. Cukup ya. Gitu. Pajero ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Jadi Nabi selalu mengedepankan kebutuhan baru keinginan. Kalau kebutuhan dia cukup ya tidak masalah memberi keinginan. Tapi syaratnya jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam manajemen keuangan Nabi ya, dalam mengelola hartanya banyak tapi tidak untuk ditimbun. Harta banyak tidak untuk ditimbun. Ya. Nah, ada yang mengira bahwa Nabi itu miskin, hidupnya miskin terus. Ya. Justru sebaliknya, Nabi itu sangat kaya raya. Ya. Nabi itu sebenarnya orang yang kaya. Beliau pernah diberi harta rampasan ghanimah sangat banyak. Beliau punya baju besi, punya kuda, punya unta, bahkan tanah. Bahkan usaha, Nabi semuanya punya. Tapi dengan harta itu beliau tidak ingin harta itu lama berada di tangannya. Tidak mau lama-lama. Kenapa? Karena beliau khawatir akan nanti pertanggungjawabannya. Nah, kalau harta itu lama ditimbun. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi, maka tidak akan aku biarkan emas itu, sebenarnya itu di rumahku itu hanya cukup 3 hari saja. Cukup 3 hari, kata Nabi. Setelah 3 hari, maka emas itu akan aku bagikan kepada orang yang membutuhkan. 3 hari saja. Kalau kita emas tubuh ini, jadi investasi akhirat. Nabi 3 hari ini ya, kenapa? Karena tadi Nabi dia selalu mendistribusikan rezekinya. Bagaimana sistem rezeki Nabi itu distribusinya? Pertama, Nabi mengeluarkan zakat. Jadi zakatnya itu bukan sekedar kewajiban saja, tapi ini sebagai alat bersih-bersih dari hartanya. Makanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, umatnya Rasulullah adalah jadi mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 3, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat. Khuz itu artinya perintah, fi'il amr. Perintah betul.
Allah perintahkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kenapa? Karena dengan zakat itu shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan harta itu, dengan zakat itu, kamu membersihkan dirimu dan juga membersihkan hartamu. Jadi Nabi mendidik umatnya untuk sadar bahwa rezeki itu harus dibersihkan, harta itu harus disucikan, bukan untuk ditimbun. Kalau ditimbun, kalau dia keluarkan, tidak masalah. Dia tabung kan? Nah, tapi ingat nanti setelah dia tabung, ingat setiap tahun ada zakat yang mesti dikeluarkan. Itulah dia zakat mal. Ya. Setahun perputaran. Ya. Nilainya setahun itu perputarannya adalah 85 gram emas. Kalau duit berapa tuh sekarang? 85 juta. Kan 2 juta sekarang. Oh, 2 juta sekarang. Nah, 160-an lebih ya. Nah, 2 juta sekarang ya. Hampir 2 juta. Berarti 160-an. Nah, itu nilai uangnya. Nah, nanti setelah tahun berputar, maka keluarkan 2,5%-nya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti sadar rezeki itu harus ada pembersihnya, harta itu harus, yaitu dengan zakat. Bukan untuk ditimbun-timbun terus, disimpan. Ujungnya kita meninggal, nah, hartanya tidak terpakai juga. Simpan. Yang nikmati siapa? Ahli waris. Yang nikmati. Nah, ada berantem ya. Biasanya berantem biasanya ya. Nah, kalau tidak ada wasiat biasanya gitu. Nah, itu yang pertama, Nabi mendistribusikan hartanya dengan zakat. Yang kedua dengan sedekah. Sistem Sistem distribusi rezeki Nabi itu yang kedua adalah dengan sedekah. Hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ya. Tapi logika manusia hari ini, kalau kita ngasih pasti berkurang. Ya kan? Asal logikanya gitu. Antum punya duit 100, ya kan? Antum kasih dengan orang 20.000, berkurang enggak? Kan logika berdunia berkurang. Tapi kalau kita pakai logika langit, logikanya Allah SWT, rezeki kalau kita ngasih, maka akan bertambah apa? Keberkahan dari harta kita. Mungkin tidak hari itu, mungkin bisa besok, minggu depan, ya, mungkin tidak hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bukan minggu ini, tahun depan, bulan depan, nah, mungkin tidak bulan depan, tahun depan, nah, kan gitu. Mungkin tidak hari ini, mungkin minggu depan. Itu salah. Oh, salah. Tidak minggu depan, mungkin minggu ini. Nah, itu. Iya. Kalau enggak bulan depan bukan ini. Iya. Iya. Nah, itu namanya minta. Minta. Itu kan keberkahan. Iya, gitu ya. Nah, jadi bertambah seperti itu. Ya, mungkin tidak dirasakan hari ini, mungkin minggu depan, minggu ini, ya, tadi kan bulan ini dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada satu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Ada sahabat bertanya, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menyatakan, ya, saat kamu memberi, ya, kamu memberi saat kamu masih sehat, masih kikir, masih berharap kaya, dan takut miskin. Nah, itu kata Nabi. Memberi yang paling utama itu adalah, sedekah yang paling utama itu saat kamu masih sehat, masih merasa kurang kikir gitu ya, masih pelit, masih berharap pengen kaya, masih juga ada takut miskin. Nah, kamu beri pada saat itu sedekah yang paling utama kata Nabi. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, ya oleh sebab itu ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sistem distribusi harta Nabi itu yang ketiga adalah dengan
wakaf. Nah, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi itu di atas tanah wakaf. Tanah wakaf. Kemudian sahabat Rasulullah seperti Utsman, beliau pun pernah mewakafkan sumur Raumah namanya, ya. Bahkan hari ini ada hotelnya, ya. Hotelnya masih ada sekarang. Hotel wakafnya Utsman bin Affan di Mekah sana, dan itu masih dinikmati oleh orang-orang hari ini. Orangnya tidak ada lagi, tapi wakafnya tetap berjalan, gitu. Masya Allah, ya. Terus mengalir, gitu. Jadi luar. Jadi ini jadi bukti bahwa rezeki itu harus diarahkan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ya. Jadi itu yang diajarkan Nabi. Nah, makanya rumah tangga Nabi itu gaya hidupnya sederhana. Ya, bukan berarti Nabi tidak mampu hidupnya, tidak. Nabi bisa saja hidup mewah. Nabi orang kaya, tapi dia lebih memilih gaya hidup yang sederhana. Ya, beliau memilih hidup yang cukup dan juga berkah. Nah, satu ketika bagaimana satu malam Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah agar diberi harta yang lebih banyak?" Maka Nabi menjawab, "Wahai istriku Aisyah, dunia ini hanya sesaat." Kata beliau, "Aku ingin makan sehari lalu bersyukur. Lalu jika besok aku lapar, aku bersabar." Nah, ini luar biasanya Nabi, ya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan berarti kita harus miskin. Nah, jadi ini bukan berarti sudah itu hari ini makan besok puasa, gitu. Tidak seperti itu. Tapi ini artinya untuk menekankan kepada diri kita bahwa untuk bisa mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, jangan sampai kita dikendalikan oleh harta kita, ya. Jangan sampai harta itu jadi Tuhan kecil kita yang minggu lalu, tapi bagaimana kita manusia yang mengendalikan harta itu, kita yang mengontrol harta itu, bukan pula kita yang dikontrol oleh harta. Nah, ini yang salah. Maka kita mesti prinsipnya silakan kaya, bahkan harus kaya, asalkan kayanya itu bermanfaat, kayanya itu mendatangkan maslahat untuk orang lain, ya. Kayak Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Boleh punya banyak, silakan saja, tapi jangan sampai kita menjadi budak daripada harta tersebut, ya. Seperti sabda Rasulullah mengatakan, orang yang paling kaya, kata Nabi, adalah orang yang hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak miskin. Beliau hidup luar biasa banyak hartanya, ya. Tapi beliau memilih hidup cukup saja. Kenapa? Karena keberkahan itu bukan ada pada angka-angka, tapi bagaimana cara mengelolanya dan cara menyikapi dari harta tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian, bentuk daripada cara Nabi mengelola rezeki dan juga manajemen keuangan Nabi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, ya, tazkirah, pengingat buat kita bahwa sekali lagi dalam hal harta ini bukan banyaknya, tapi bagaimana rezeki itu bisa mendatangkan keberkahan buat keluarga kita, ya. Jangan sampai kita hanya belakangan jauh, ya. Kenapa? Karena banyak harta-harta kita yang didapatkan dari hal-hal yang tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita sebagai
umat Rasulullah SAW, kita mesti mencontohnya. Semua apa yang ada pada diri Rasulullah itu wajib kita contoh. Karena siapa lagi kalau tidak Rasulullah kita contoh ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.